pelari jelata. Hari ini kita akan membahas tentang Ortus 8 Hyperfuse setelah 100 km. I've never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? That I'm crashing right into you. I'm free. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya. Saya nggak akan lagi ngomongin masalah fitur-fitur tentang Ortus 8 Hyperfuse ini karena sudah saya pernah bahas di video saya first run tentang sepatu ini. Jadi kalau penasaran apa aja fiturnya bisa langsung ke video tersebut. Tapi kali ini kita akan membahas kondisinya dan juga feel saya menggunakan sepatu ini sejauh 100 km. Hyperfuse sendiri merupakan line up sepatu lari dari Ortus 8 yang mana lanjutan dari Hyperglide yang mana untuk short distance dan ini untuk long distance-nya. Kita bahas tentang beratnya terlebih dahulu. Setelah saya ukur manual dia ada di 295 gram. Di ukuran saya 42, menurut saya cukup standar, nggak ringan tapi nggak berat juga sih, jadi ya tengah-tengah lah. Selanjutnya kita bahas tentang uppernya dari sepatu ini. Ini adalah bagian yang paling tidak saya sukai dari Hyperfuse. Sebenarnya saya cukup impresif ya dengan kemampuan sepatu ini, tapi untuk upper fit-nya itu, harus banyak pekerjaan yang dilakukan dari Ortus 8 untuk meningkatkan performa upper fit-nya. Bahannya itu saya suka, dia nggak terlalu tebel, breathable, enak, nyaman juga. Cuman karena pertama dia itu terlalu lebar dan juga tinggi, sehingga nggak terlalu nyaman di kaki atau nggak terlalu memeluk kaki kita dengan baik. Jadi kayak ada space yang terlalu banyak berongga. Bahkan kalau seri Hyperglide harus downsize ya. Dan kalau ini sih saya nggak pakai downsize, tapi masih agak kegedean menurut saya. Kemudian talinya sebenarnya bagus sih, saya nggak pernah ada masalah. Cuman di bagian tangnya atau lidahnya itu adalah sumber permasalahan dari upper fit-nya. Pertama, dia itu pendek banget. Jadi kalau teman-teman mau nali sepatu pakai biasa gitu ya, simpul biasa, ya itu udah mepet banget. Bahkan kadang bisa di atasnya tangnya. Jadi kita tali sepatu itu langsung kena kaki kita, jadi nggak kena lidahnya dulu. Kemudian kalau teman-teman sering pakai runner's knot yang ada di sini, nah ini walaupun ada lubangnya, tapi kalau menurut saya nggak bisa dipakai karena orang kita simpul tali biasa aja dia bakal kena kaki kita, apalagi pakai runner's knot. Jadi tekanannya makin tinggi, padahal tidak dilindungi dengan tangnya yang cukup panjang. Selain itu tangnya atau lidahnya juga saya bilang cukup kaku ya, cukup keras. Ya kurang nyaman lah. Jadi sering banget, bahkan ada yang melaporkan juga teman-teman pengguna dari Hyperfuse itu malah sampai merah-merah gitu ya, agak kesakitan karena ya tangnya ini sumber permasalahannya. Ya harusnya kalau tangnya lebih panjang itu jadi lebih enak lah upper fit-nya dan juga lebih lemes atau ada paddingnya sedikit. Jadi dia udah nggak ada paddingnya tapi kayak kaku banget gitu. Kemudian untuk di bagian paddingnya di collar, kemudian di heel counternya cukup tebel ya, karena memang ini high cushion shoes sebenarnya, jadi pasti kenyamanannya diperhatikan. Belakangnya juga cukup bagus. Cuman ya karena tebel, paddingnya tebel, dan nggak bisa di runner's knot atau di tali yang agak kenceng, sehingga dia agak sedikit keangkat di bagian heelnya pada saat saya fast pace terutama, itu nggak terlalu safe lah feel-nya di bagian heelnya ini. Kemudian di bagian midsole, nah kalau midsole-nya ini sebenarnya saya cukup impresif lah kalau performa dari Cumulus Foam-nya ini. Dia pakai Cumulus Foam, empuk banget, ya high cushion. Meskipun beratnya 295, tapi karena performanya yang cukup enak, menurut saya jadi nggak kerasa 295 gram kayak sepatu 270 atau 250-an gram gitu. Kayak kerasa agak ringan aja gitu, nggak terlalu merasa terbebani lah saya dengan sepatu ini. Saya pakai Speedplay juga enak, cushionnya tetap dapat. Tapi ada tapinya nih.
karena dia cumulus foam-nya ini empuk banget, nyaman banget, akhirnya kecenderungannya kalau sepatu yang midsole-nya empuk itu akan lebih mudah terkompres. Dan pada saat akhir-akhir kilometer menjelang 100 km itu rasanya feel-nya sudah sedikit berbeda dengan pada saat saya gunakan pertama kali atau kilometer awal lah. Sudah berkurang padahal hanya 100 kilo. Nah, kalau prediksi saya bakal terus-menerus berkurang keempukan dari midsole atau fungsi dari keempukannya itu sendiri sampai ya nanti batasnya saya nggak tahu ya ini bakal sampai sejauh apa. Cuman 100 km sudah berkurang, itu patut diwaspadai. Jadi nggak akan setahan midsole yang nggak terlalu seempuk inilah. Kemudian outsole-nya, untuk outsole-nya kondisinya seperti ini, mayoritas saya gunakan di aspal, tapi pernah juga di tanah, di paving, di plester atau semen. Ya bisa dilihat karena yang dilindungi rubbernya hanya yang berwarna hitam ini aja dikit. Sebenarnya yang belakang placementnya udah pas sih di bagian sisi luar sini sama sedikit di sini. Tapi yang di bagian tengah ini kalau teman-teman mid strike kayak saya sih mid strike, jadi kurang ke bawah dikit sebenarnya rubbernya, cover rubbernya itu kurang ke bawah sedikit, jadi kurang di bawah sini. Nah, akhirnya midsole-nya yang kena midsole-nya nih. Bisa dilihat midsole-nya kayak gitu bentuknya sudah sedikit mulai terkikis. Tapi kalau rubbernya sendiri sebenarnya cukup durable ya. Jadi rubbernya yang karetnya yang berwarna hitam itu nggak menunjukkan tanda pengikisan yang berarti walaupun sudah saya gunakan 100 km. Padahal mayoritas saya gunakan di aspal. Jadi ya kalau karetnya atau rubbernya cukup durable. Kalau ditambah dikit di sini sebenarnya sudah mantap banget sih untuk outsole-nya. Kalau teman-teman lagi nyari sepatu yang empuk atau nyaman, mungkin sepatu ini bisa menjadi salah satu opsi sih. Kalau mungkin untuk perbandingan sepatu lokal yang lain, ada Freestep Bali Road, itu juga empuk banget. Cuman beda karakter sih. Dan sepatu ini kalau untuk speed play sebenarnya mampu, cuman ya itu tadi agak kurang di bagian uppernya aja. Dulu saya dapatkan harganya sekitar 390-an, jadi kalau ini masuk budget teman-teman sekalian, sepatu nyaman, untuk long run bisa, breathable juga, sekitar 290-an gram di ukuran saya 42, ya mungkin ini bisa menjadi opsi yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Ortus It Hyperfuse ini. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, pertanyaan, dan juga pengalaman teman-teman sekalian tentang sepatu ini bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.